prioritas belajar kayak. Ahmad Hilman nggak ada. Daniel Julio. Hadir, Bu. Hadir. Deksi. Hadir, Bu. Didra. Hadir, Bu. Dina. Hadir, Bu. Dina kan ya, bukan Daina ya? Iya, Bu. Tapi dipanggilnya Nabila, Bu. Oh iya, lupa. Nabila. Tulis di sini deh. Fadli Mahesa. Hadir, Bu. Ada Fahri Rosi. Hadir, Bu. Gilang Rizky Pratama. Hadir, Bu. Kim Kadesvina. Hadir, Bu. Kiroman. Hadir, Bu. Laras Janwa Puspa. Ada ya, tapi nggak ada suaranya tadi. Laras, nanti kalau ada apa-apa berarti chat aja ya, jangan pakai mic. Mirza. Hadir, Bu. Mirza ada, suaranya kecil juga. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Nggak ada. Muhammad Dafa ada nggak nih? Hadir, Bu. Nggak keluar suara juga Muhammad Dafa. Terus Muhammad Zaki. Hadir, Ibu. Muhammad Zaki ada. Muhammad Fauzan. Siap hadir, Bu. Muhammad Fauzan. Mufti ada. Hadir, Bu. Mufti ada. Terus Muhammad Ilham Yusuf. Hadir, Bu. Ada. Nabil Syauki Siswandi. Hadir, Ibu. Raffi Akbar Yunansa. Hadir, Bu. Nia Melinda. Hadir, Bu. Purbaya Hidayat. Hadir, Bu. Purbaya. Terus Rafli. Hadir, Bu. Rafli suaranya kecil juga. Terus Restu Utami. Hadir, Ibu. Roy Subakia. Hadir, Bu. Septiawan Hadi. Gak ada ya? Ada. Septiawan Hadi. Stephen Martua. Kemudian Syahrul Ramadan. Hadir, Bu. Terakhir Vina Nurul Izati. Hadir, Bu. Oke, berarti yang nggak hadir hanya satu orang ya, Ahmad Hilman Al-Hafiz. Ini saya simpan. Oke, kita mulai. Jadi tugas yang kalian kerjakan kemarin sudah saya cek gitu ya. Bagus-bagus. Tapi nanti kita akan ada presentasi ya masing-masing kelompok. Terus enaknya sih memang harusnya offline ya pertemuan sekarang, tapi nggak apa-apa. Online juga bisa, nanti diatur ya. Kemudian mungkin saya kasih materi dulu aja ya, karena ada beberapa kesalahpahaman kalau saya lihat di tugas yang sudah kalian kerjakan mengenai kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional gitu. Ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu menurut pemahamannya sendiri, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional itu bedanya apa ya? Boleh satu orang, dua orang? Boleh Syahrul Ramadan. Baik, izin berpendapat, Bu. Kalau misalnya kebutuhan fungsional itu apa yang ditawarkan dari aplikasi tersebut, misalnya pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi ataupun pengguna dapat mendaftarkan akun. Kalau misalnya kebutuhan non-fungsional itu seperti misalnya batasan-batasan, Bu. Misalnya pengguna dapat mengupload gambar maksimal ukurannya 5 MB seperti itu. Oke. Yang lain gimana? Ada pendapat berbeda atau mau melengkapi punyanya Syahrul? Pada lupa juga sama. Gimana coba saya tunjuk ya.
Satu orang biar pada semangat hari ini. Tanggal 19, Muhammad Rafi Afkar Yunansah, absen 19 ya. Ada ya? Tadi Rafi. Enggak, Bu. Nah, Rafi gimana, setuju dengan tadi siapa namanya, Syahrul? Atau ada tambahan atau sanggahan? Nah, setuju sih, Bu. Kurang lebih sama. Jadi kebutuhan fungsional itu kayak fitur-fitur di aplikasinya yang disediakan untuk usernya. Misal di Instagram bisa upload foto, bisa chattingan, bisa komentar. Terus untuk kebutuhan yang non-fungsional itu sama untuk batasan-batasan. Jadi misal password minimal karakternya 8 karakter gitu minimal. Terus bikin story maksimal berapa detik gitu, Bu. Oke. Yang lain gimana? Ada tambahan? Saya share screen-nya. Iya, chat. Kebutuhan fungsional proses sistem, kalau non fungsional perilakunya gitu ya. Oke, perilakunya tuh maksudnya gimana ya? Mungkin ya, nanti sebentar. Nah, ini review yang kemarin lagi ya, tapi kayaknya semuanya udah paham ya tentang rekayasa kebutuhan. Ini mumpung lagi dibuka, jadi kita menganalisis apa aja sih yang dibutuhkan sama user untuk aplikasi gitu ya. Sebenarnya bukan hanya user aja gitu ya, tapi nanti kita akan bicara mengenai stakeholder dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi stakeholder itu jangan disangka hanya developer terus user gitu ya, tapi di luar itu juga masih ada banyak pihak yang mungkin terlibat dalam pengembangan serta nanti penggunaan aplikasinya. Ini nanti dulu lah ya. Nah, ini contoh kebutuhan perangkat lunak. Sebelum kita bicara ke kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, sebenarnya bisa dijabarkan lebih luas lagi seperti ini gitu ya. Nanti kita bicara secara bisnis itu seperti apa gitu, kebutuhan bisnisnya, terus kebutuhan usernya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara untuk pengembangan aplikasi saat ini gitu, kita mungkin bicara ada dua sisi gitu ya, di mana kalian memang akan mendapatkan keuntungan dari aplikasi itu, misalnya hanya dari customer. Jadi di mana si customernya ini hanya akan membayarkan sejumlah uang gitu ya, dana berdasarkan proyek yang diminta buatkan ke developer. Tapi nanti ada juga sistem yang sifatnya misalnya kalian berada di startup gitu. Itu juga kadang kita harus bisa pelajari juga kira-kira kebutuhan bisnisnya seperti apa. Atau mungkin dalam kasus yang sekarang kita lakukan gitu ya, role playing-nya, kebutuhan bisnis ini biasanya dianalisis oleh si customer-nya dalam hal ini gitu ya, karena customer-nya dianggap sebagai stakeholder di mana mereka punya idea gitu ya. Nggak mungkin nanti si idea untuk menghasilkan dananya itu dipikirkannya sama developer gitu ya. Kayak misalnya kalian kerja dalam satu sistem juga full stack developer, programmer, itu kan nggak memikirkan tentang gimana caranya dapat uang gitu ya dari pengembangan aplikasi, tapi ada pihak lain yang memikirkan tentang kebutuhan bisnis ini, tapi si kebutuhan bisnis ini harus bisa diimplementasikan ke dalam sistemnya. Nah, kebutuhan pengguna ini yang mungkin kalian udah paham benar gitu ya, karena kalau saya lihat di di tugas yang sudah kalian kerjakan tentang kebutuhan pengguna dalam fitur-fitur aplikasi yang akan kalian buat itu sudah bisa ditunjukkan gitu. Ini nanti ada lagi aturan bisnis, atribut kualitas, kemudian kebutuhan sistemnya seperti apa gitu ya.
Kemudian ada kebutuhan fungsionalnya itu sendiri dan antarmuka eksternal kalau misalnya aplikasi ini nantinya harus berhubungan dengan aplikasi lain atau sistem lain atau hardware lain di luar aplikasi itu sendiri gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini pembahasannya. Jadi dari kebutuhan bisnis itu kan dari yang tadi customer atau dari bisnis analis gitu ya. Oh, kita butuh satu sistem untuk mengatasi permasalahan tertentu. Bisnis ini jangan terdapat penyempitan juga mungkin ya. Jadi bisnis ini bukan hanya berurusan yang apa namanya, kalau di Indonesia kan biasanya kalau bahasa Indonesia bisnis itu urusan yang menghasilkan uang gitu ya. Tadi balik lagi kalau misalnya customer yang meminta ke developer untuk dibuatkan aplikasi, bisnisnya itu adalah satu urusan gitu. Aplikasi ini akan digunakan untuk memecahkan atau menjadi solusi terhadap keperluan masalah apa gitu di sini business requirement-nya. Jadi nanti saya akan minta kalian juga untuk memikirkan ulang tentang si business requirements ini gitu ya sebagai kelompok customer. Jadi kalian sudah punya ide sebenarnya inti utamanya dari masalahnya yang akan dipecahkan itu apa gitu ya. Kemudian business requirements ini mungkin berhubungan dengan aturan-aturan bisnis yang harus ditaati, misalnya secara hukum, secara regulasi, secara ada misalnya apakah undang-undang atau aturan bisnis lainnya gitu ya yang harus dipenuhi di sini. Jadi bukan segimana programmer bikin aplikasi, tapi bisnis analis pertama harus menganalisis dulu si requirement bisnisnya ini. Kemudian nanti jadilah yang paling pertama dari tahap ini adalah dokumen visi dan ruang lingkup gitu ya, dokumen visi dan ruang lingkup. Kemarin kalau nggak salah ada yang pertanyaannya tentang scope atau ruang lingkup dari aplikasinya gitu. Nah sebenarnya scope itu dibicarakan di awal gitu di sini. Nah, setelah ada visi dan ruang lingkup dari aplikasi yang akan dibangun, barulah nanti kita breakdown daftar kebutuhan user itu apa saja, dan di situ jadi ada data kebutuhan user, belum sampai SRS di sini. Nah, nanti dari user requirements ini barulah kita analisis jadi functional requirements. Nah, functional requirements ini ada kaitannya dengan quality attributes. Nah, quality attributes inilah yang sebenarnya menjadi kebutuhan non-fungsional gitu ya. Nanti kita bahas, jadi kira-kira betul nggak tadi jawaban siapa aja tadi saya lupa yang menjawab itu Syahrul Ramadan, terus setelah Syahrul itu siapa tadi? Raffi Afkar, Bu. Muhammad Raffi Afkar. Muhammad Raffi ya. Muhammad Raffi. Terus yang di chat itu ada Septiawan ya. Kira-kira menurut kalian cocok nggak jawabannya Septiawan, Raffi, dan Syahrul berdasarkan deskripsi ini gitu ya. Yang pertama kebutuhan fungsional itu adalah proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Jadi bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Atau mungkin secara ada penyempitannya gitu ya, kebutuhan fungsional adalah fitur dari aplikasinya gitu. Jadi secara fungsional ini harus berfungsinya apa aja sih gitu ya si aplikasi ini. Nah, sementara si kebutuhan non-fungsional ini adalah atribut dari si kebutuhan fungsionalnya gitu ya. Dari kebutuhan sistemnya itu yang berkaitan dengan kualitas layanan. Kalau yang tadi saya tangkap dari jawaban teman-teman itu ada yang kurang tepatnya itu kebanyakan yang dibahas adalah si kebutuhan non-fungsional ini bukan tentang kualitas tapi tentang batasan gitu ya. Karena semuanya dari jawaban itu ada tentang
batasannya gitu. Kalau yang Septiawan Hadi tadi yang perilaku maksudnya atribut saya kurang tahu juga gitu ya. Maksudnya bahasanya mungkin ke situ ada ini. Cuman yang tadi agak kurang tepatnya adalah mengenai batasan. Kata kuncinya kebutuhan non-fungsional itu batasan. Sementara yang harus digarisbawahi dalam kebutuhan non-fungsional adalah si ini, kualitas ini ya, kualitas layanan. Kualitasnya seperti apa gitu. Dari fungsi-fungsi yang ditawarkan atau dari sistem yang ditawarkan dari aplikasi kalian itu. Contohnya seperti apa? Ini saya ke sini dulu ya. Jadi ini saya ambil dari paper penelitian yang berisi dari survei gitu ya. Contohnya untuk aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan banking dan finance, kualitas yang dicari adalah tentang accuracy, confidentiality, gitu ya, performance, security, usability, dan lain-lain. Kenapa itu gitu ya yang dibutuhkan, si kebutuhan non-fungsionalnya? Karena dalam perbankan atau finance yang paling utama adalah keamanan misalnya ya. Jadi yang paling ditonjolkan di sini kalau aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan keuangan, dengan perbankan itu adalah keamanannya, kemudian akurasinya gitu ya. Saat pengiriman dana, sumber dan penerimanya itu harus tepat, kemudian datanya bisa dijaga kerahasiaannya, dan tidak bisa sembarangan orang bisa melihat data transaksi tersebut, dan lain-lain gitu ya. Sementara itu dalam aplikasi yang berbasis education gitu, ada interoperability. Kenapa butuh interoperability misalnya? Karena yang menggunakannya karakteristiknya mungkin berbeda-beda gitu ya. Ada dosen, ada studentnya gitu. Penggunaan sistemnya ada misalnya dari aplikasi yang dari hardware yang mungkin minimal requirement-nya seperti apa gitu ya, apakah harus mobile atau misalnya harus bisa dibuka juga secara hanya bisa di desktop saja, atau misalnya di sistem ujian itu betul-betul harus misalnya tertutup sistem webnya ya, secure gitu. Itu macam-macam gitu. Kemudian di energy resource ada yang ini berdasarkan survei ya, kayak Family 100 gitu ada. Ini biasanya kalau survei ini dari banyak penelitian dilihat, kebanyakan pengembangan aplikasi di bidang ini dilihat nih kata kuncinya apa aja gitu ya, kayak Family 100 gitu ya. Yang energy resource ada di availability, performance, kemudian safety, usability, dan lain-lain. Beda tujuan penggunaan aplikasi, performa, kualitas yang dibutuhkannya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya Bu tentu saja misalnya di security semuanya ada gitu ya. Tapi urutan keberapa dia dibutuhkannya atau misalnya prioritas keberapa yang paling diutamakan security itu. Kemudian kadang yang bertolak belakang itu antara availability dengan misalnya layanannya dia tersedia 24 jam tapi karena tersedia 24 jam mungkin performa kecepatan pemrosesannya jadi lebih rendah gitu ya. Jadi dari beberapa karakter kualitas ini ada yang misalnya harus ini dipenuhi dari 2 misalnya, tidak bisa dua-duanya itu dipenuhi secara 100% gitu, karena kadang misal kita ada yang mau pada variabel A itu tinggi, tapi itu bertolak belakang dengan yang variabel B, itu contohnya. Jadi untuk untuk kebutuhan non-fungsional, inilah kata-kata kunci yang seharusnya ada dalam daftar kebutuhan non-fungsionalnya itu. Jadi kalau kemarin itu saya lihat
ada beberapa tugas yang kebutuhan non-fungsionalnya itu justru masih kebutuhan fungsional gitu ya. Jadi dibedakan antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, ini contohnya untuk membedakan antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional gitu ya. Misalnya yang pertama, secara objektif, secara tujuannya gitu ya. Tadi kebutuhan fungsional itu menspesifikasikan apa yang bisa dilakukan oleh perangkat lunak kita. Sementara kalau kebutuhan non-fungsional ini, dia menspesifikasikan constraints dan kualitas. Tadi betul yang ada batasan, tapi satu lagi yang penting adalah di sini kualitas gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya constraints saja yang dibicarakan, itu berarti masih kurang tepat gitu. Nah, kemudian hasil akhirnya untuk kebutuhan fungsional ini adalah fitur dari aplikasinya. Sementara kalau untuk kebutuhan non-fungsional ini adalah properti dari si aplikasi tersebut. Mungkin yang tadi dimaksud sama Septiawan Hadi, perilaku itu adalah properti atau atributnya gitu ya, dari si kebutuhan non-fungsional ini. Kemudian tadi fokusnya kalau di si fungsional itu adalah user requirements, sementara kalau non-fungsional itu adalah user experience dan expectation. Jadi yang kalian harapkan kan ya tadi yang parameter-parameter ini ya, ini tuh semuanya variabel-variabel atau parameter yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan gitu kan ya. Jadi yang kayak security, kemudian integrity, accountability gitu. Dan untuk mengujinya memang berbeda gitu kan ya. Secara dokumentasi aja misalnya si kebutuhan fungsional ini dipetakan dengan use case. Mungkin sudah belajar di pengenalan RPL, nanti kita buat lagi si use case ini. Sementara kalau non-fungsional ini tidak bisa dibuat dalam bentuk use case seperti yang tadi saya sebutkan, karena si kebutuhan non-fungsional ini ya sifatnya atribut aja gitu ya. Tapi biasanya nanti akan ada dokumen quality attribute gitu. Jadi untuk menspesifikasikan, menjelaskan daftar kualitas yang diharapkan dari aplikasi ini seperti apa. Nanti ini akan berpengaruh juga pada pengujiannya. Jadi kalau untuk pengujian kebutuhan fungsional, kita bisa pakai misalnya yang black box testing gitu ya. Ada nggak fungsi ini dicek? Hanya diceknya berhasil, nggak berhasil. Atau gagalnya kenapa, itu dijelaskan. Gagalnya kenapa, itu dijelaskan mungkin bisa berkaitan dengan si kebutuhan non-fungsionalnya. Tapi untuk menguji si kebutuhan non-fungsional ini sendiri, tidak bisa hanya digunakan dengan UI component testing, API testing, black box testing, unit testing itu aja sendiri. Tapi harus ada pengujian di luar itu untuk menguji kualitas yang tadi tergantung ke kualitas apa yang mau diujinya. Misalnya ini contoh aja ya, contohnya yang usability testing. Untuk usability testing ini, ada yang pernah melakukan usability testing sebelumnya? Kalau kalau Rafli gimana ngujinya usability testing? Kalau saya itu pakai tools Maze, Bu. Pakai tools Maze. Untuk Maze gitu ya? Ya, Maze. Untuk tahu seberapa mudah aplikasi kita dipakai sama user gitu, Bu. Nah, itu ya kata kuncinya ya untuk usability testing itu untuk menguji kemudahan penggunaan. Nah, ini nggak bisa hanya misalnya di checklist mudah atau enggak, checklist mudah gitu ya. Tapi kita harus uji coba lebih lanjut lagi. Usability testing ini misalnya ke 10 orang, ke 100 orang, ke 1000 orang gitu kan ya. Tadi salah satu contohnya mungkin yang tadi disebutkan sama Rafli itu pakai aplikasi Maze, atau ada metode-metode lain dalam usability testing gitu ya yang harus kita lakukan. Bukan hanya dengan sekedar checklist. Kalau black box kan kita uji, oh iya ini ada fiturnya terus kita checklist. Nah kalau untuk usability testing, contohnya kita butuh partisipan orang-orang
calon user yang lain untuk menguji aplikasi kita contohnya. Kemudian ada performance testing. Ada yang bisa kasih contoh performance testing itu seperti apa misalnya? Ada yang pernah menguji misalnya yang paling gampangnya aja ya, ngelihat aplikasi terus diuji CPU meternya berapa sih ini gitu ya, pakai prosesornya berapa persen, RAM-nya berapa persen, terus misalnya kalau berhubungan dengan network, bandwidth yang digunakannya seberapa besar gitu, karena itu yang akan mempengaruhi si performanya. Performa ini juga nanti akan ada banyak lagi gitu ya variabel-variabelnya. Jadi jenis pengujiannya tergantung pada performa atau kebutuhan non-fungsional apa yang diinginkan dari aplikasi tersebut. Gitu kira-kira. Nah, untuk asalnya, tadi ini yang kelewat ya, kebutuhan fungsional itu dispesifikasikan oleh user. Nah, untuk yang non-fungsional dispesifikasikan oleh developers gitu ya. Bu, kenapa tuh nyuruh tugas katanya kebutuhan fungsional sama non-fungsional gitu ya. Jadi sebenarnya ya bukan berarti si kebutuhan non-fungsional ini hanya dari developers gitu ya. User juga kan tadi kita bahas ada ini berkaitan dengan ekspektasi user kan ya, yang nomor berapa tuh yang fokus ini ya. Nah ini user experience and expectation. Jadi tentu saja si klien atau customer ini punya ekspektasi terhadap aplikasi yang akan dibangun nanti seperti apa. Itu satu ya targetnya. Terus yang kedua adalah saya ingin tahu gitu ya pemahaman kalian terhadap kebutuhan non-fungsional itu seperti apa gitu. Dan memang ternyata tadi setelah dilihat, oh iya ada yang masih kurang tepat gitu ya, si kebutuhan non-fungsionalnya masih berupa kebutuhan fungsional kalau menurut saya di situ. Kemudian tipenya ada authorization, certification, requirements, etc. gitu ya, kalau yang fungsional. Jadi ini berkaitan dengan tadi yang si user kebutuhan usernya itu sendiri, kemudian aturan-aturan yang berlaku, dokumen lain yang berhubungan di situ gitu ya. Tapi kalau kebutuhan non fungsional tadi berkaitan dengan kualitas di sini contohnya ya misalnya response time, security, organizational design dan lain-lain. Oke, sampai di sini tentang kebutuhan fungsional dan non fungsional. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin Bu. Ya. Izin mengkonfirmasi aja. Untuk kebutuhan fungsional dan non fungsional ini bisa dibilang gini nggak Bu? Kalau kebutuhan fungsional tuh lebih ke fitur-fitur yang ditawarkan, sedangkan untuk non fungsional tuh lebih kebijakan dan kebijakan gitu Bu, dan alur kebutuhan bisnis dan lain sebagainya gitu. Enggak juga. Jadi kalau kebutuhan fungsional kita balik lagi ya di sini. Nah, bisnis itu masih termasuk ke dalam kebutuhan fungsional. Misalnya kalau kalian lihat di sini, ini ya, ini business requirements itu masih masuk ke dalam nanti pada akhirnya adalah functional requirements gitu. Nah di sini misalnya business rules. Kalau misalnya kalau nggak salah di kemarin di slide yang Prof. Yusmadi juga ada gambar ini ya. Kemudian ada garis yang membagi seperti ini. Bentar, saya ganti dulu. Biar nggak bingung warnanya ya. Kalau nggak salah ya, ada garis yang membaginya seperti ini. Jadi ini adalah yang fungsional, ini yang non-fungsional katanya gitu ya. Jadi nggak selalu yang aturan bisnis itu menjadi kebutuhan non-fungsional gitu ya. Tapi di sini bisa jadi si business rules-nya itu menjadi kebutuhan
non-fungsional. Jadi yang fungsional ini udah pasti kebutuhan bisnis, itu kan jadi user requirements, kemudian nanti berakhir jadi functional requirements. Nah, ini yang non-fungsionalnya. Di sini, kenapa Bu yang di sini bisnis rules masuknya ke kebutuhan non-fungsional? Balik lagi contohnya yang tadi ini ya. Ada kebutuhan security, kemudian kebutuhan confidential, performa, usability, itu adalah berkaitan dengan aturan masing-masing domain, aturan masing-masing domain implementasi aplikasi tersebut gitu ya. Jadi secara bisnis untuk aplikasi banking kita butuhkan parameter-parameter ini gitu. Yang nanti sebenarnya si parameter tadi bisa diterjemahkan menjadi business requirements, tapi bisa juga itu menjadi quality attributes. Contohnya apa kira-kira? Dari misalnya yang tadi perbankan aja ya tentang security. Quality attributes bisa jadi kebutuhan non-fungsional, tapi ada kebutuhan fungsionalnya. Kira-kira apa? Dari satu business rules gitu ya. Untuk memberi contoh bahwa tidak semua aturan bisnis itu hanya jadi kebutuhan fungsional saja. Ada yang bisa kasih contoh? Ini diam aja teh pada ada kan ya, nggak lagi bikin Indomie. Tadi tanggal 19 udah. Sekarang bulan 2 lagi. Daniel ada? Itu Bu. Ada Bu. Gimana Daniel, bisa kasih contoh nggak dari business rules tadi ya? Yang ini. Contohnya misalnya dari banking nih, kita ada kebutuhan untuk confidentiality atau security lah gitu. Nah ini menurut diagram ini kalau nggak salah gambarnya dari Carl Wieger ya. Dia business rules itu bisa jadi business requirements, bisa juga jadi quality attributes. Nah supaya tadi nggak ada kesalahpahaman kalau yang aturan bisnis itu hanya jadi kebutuhan fungsional saja atau kebutuhan non-fungsional aja. Kira-kira gimana nih? Jujur Ibu, dan itu masih bingung tentang pengertian ini ya Bu. Soalnya tuh masih belum nangkep gitu Bu, kayak kebutuhan non-fungsional itu apa. Tapi fungsionalnya tuh udah Ibu. Tapi kalau non-fungsional itu masih bingung gitu. Masih bingung, non-fungsionalnya nggak ngerti. Oh ini ada yang mau ini volunteer, Fahri Rosi, silahkan bantu Daniel. Ini bukan Bu, kan bisa di aturan bisnis terusnya tadi banking itu kan salah satu security. Nah itu tuh mengharuskan user itu membuat PIN dari rekeningnya. Nah jadi si aplikasinya ini misalkan mobile banking lah, dia itu ngebuat PIN, kalau nggak salah banking itu ada 2 ya, buat masuk aplikasinya sama buat transaksinya. Nah, jadi tujuannya dibuat PIN itu jadi suatu fitur, jadi user bisa membuat PIN, bisa juga diganti, dan itu juga menjadi suatu kebutuhan non fungsional, itu supaya sistemnya ini aman. Itu bukan Bu? Oke, udah bagus contohnya dari Fahri tadi ya. Tadi misalnya kita butuh untuk security gitu ya, atau confidentiality. Salah satu yang merealisasikan itu gitu ya. Kan secara kualitas juga tadi dibilang ini hanya atribut. Nah, atributnya kan nggak muncul tiba-tiba karena kita akan bikin aplikasi perbankan, terus langsung muncul keamanan di sistemnya dia gitu kan ya. Tapi dari aplikasi, misalnya salah satu contohnya adalah kita buat si usernya ini harus punya password, harus punya PIN, kemudian misalnya harus verifikasi untuk confidentiality-nya gitu ya. Terus ada role user yang bisa mengakses data-data tertentu, itu siapa saja. Itu dibentuk dalam functional requirements yang mendukung si quality attributes tadi. Untuk keamanannya itu apa aja gitu ya. Nah itu nanti servernya juga kita ada hardening gitu ya, dikasih
keamanan seperti apa, terus data-datanya dienkripsi. Nah, itu mungkin secara user requirements, business requirements itu oleh klien tidak disebutkan seperti itu gitu ya. Tapi kita berdasarkan kualitas atribut atau kebutuhan non-fungsional yang sudah harus dipetakan dari awal gitu ya. Kita menganalisis, oh ini berdasarkan kebutuhan non-fungsional yang harus muncul di sini, kita harus lakukan apa saja gitu di situ. Dan itu bukan fitur gitu ya, itu tidak menambahkan fitur dalam aplikasi misalnya yang server hardening, kemudian enkripsi data gitu, itu tidak menambahkan fitur, tidak menambahkan daftar requirement dari user yang diminta itu tidak ada gitu ya, tapi itu disediakan oleh developer untuk mendukung si kebutuhan non-fungsional yang seharusnya ada dalam aplikasi tersebut. Jadi di sini makanya saya kurang setuju kalau misalnya bilang di sini specified by developers, tapi di sini tentu saja harus ada sumbangsihnya juga ya dari user atau dari stakeholder-nya gitu yang mengajukan untuk pengembangan sistem. Sebenarnya kualitas apa aja gitu yang diharuskan ada untuk aplikasi ini gitu. Nanti selanjutnya baru oleh developer itu di breakdown gitu ya untuk mencapai kualitas tersebut yang harus disediakan dari sistem itu apa, tapi bukan menambahkan fungsi yang dispesifikasikan oleh user gitu ya. Jadi bukan menambah user requirements begitu. Ini contoh lainnya kalau yang tadi ini berdasarkan banking dan finance atau education berdasarkan domainnya gitu ya. Kalau yang ini berdasarkan kategorinya gitu. Jadi secara fungsional ini yang harus bisa disokong gitu ya. Kualitasnya itu seperti apa secara fungsi, installability, integrity, interoperability itu masuknya gitu ya. Terus secara arsitektur, performanya seperti apa, scalability-nya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian di batasan desainnya, interoperability juga masuk di sini, security dan usability, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian nanti saat, kayaknya udah ada ya kalau nggak salah tugasnya, sebentar saya buka lagi. Yang udah menjelaskan misalnya si kebutuhan non-fungsional yang dimintanya itu apa gitu ya. Di sini ada misalnya memberikan respons yang cepat, antar muka yang intuitif. Nah, itu udah bagus gitu di situ ya. Tapi di sini yang tentang security kayaknya masih kurang ya. Jadi kebanyakan masih tentang usability-nya. Oh, ini ada yang pengguna hanya bisa mengakses halaman tertentu gitu ya, itu berarti masuk ke security, kemudian confidentiality juga ya. Yang kurang tepat itu contohnya misalnya sini mana ya, dari kelompok berapa, mungkin nanti kita lihat juga ya karena masing-masing kelompok akan presentasi kebutuhan non-fungsional. Nah, ini ada misalnya kebutuhan non-fungsional data ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, itu masih kebutuhan fungsional gitu ya. Karena data ditampilkan dalam bentuk grafik itu tidak berhubungan dengan kualitasnya. Tapi kalau misalnya data ditampilkan dengan grafik, misalnya ditambahkan dengan atribut kualitas, data ditampilkan dengan grafik yang mudah dibaca dan dioperasikan oleh user. Nah, itu sudah masuk ke dalam atribut kualitas gitu ya, non-fungsional. Terus aplikasi support tampilan ukuran handphone, tablet, notebook. Nah, itu masih bisa masuk walaupun bahasanya sebenarnya, oh kalau itu berarti interoperability gitu kan ya. Kemudian ada lagi ke scalability-nya gitu. Jadi memang bahasa-bahasanya nanti yang harus diterjemahkan lagi oleh developer. Oh, ini maksudnya kebutuhan non-fungsionalnya
dalam aspek apa. Gitu kira-kira ya untuk kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Ada lagi tambahan pertanyaan? Dari saya cukup, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan udah paham ya, Rafli ya. Ya, Bu. Kemudian yang lain nggak ada tambahan sebelum itu. Oh, Daniel boleh. Ibu izin, jadi contohnya tuh kayak tadi tuh kualitas ya Bu. Misalnya tuh YouTube gitu ya. Resolusi dalam video akan ditampilkan dalam 720 fps, itu masuk kebutuhan non fungsional nggak Bu? Ya, jadi itu kan berkaitan dengan kualitas ya. Misalnya kualitas video resolusinya apa. Tapi kalau misalnya nanti kita terjemahkan ke dalam kebutuhan fungsional adalah menjadi terdapat fitur untuk memilih jenis, jangan jenis ya kalau resolusi. Ukuran resolusi gitu kan ya. Itu berarti masuknya ke dalam kebutuhan fungsional. Tapi kalau kebutuhan non fungsional misalnya untuk meningkatkan usability atau interoperability gitu ya, si video itu bisa menyesuaikan terhadap kecepatan bandwidth gitu kan ya. Nah itu berarti masuk ke dalam kebutuhan non fungsionalnya, misalnya itu jadi bagian apa ya, performance, terus bagian availability gitu ya. Jadi walaupun si bandwidth-nya kecil atau network-nya sedang bermasalah, misalnya jadi lambat, si videonya tetap bisa diputar gitu ya, Daniel. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi tambahannya? Boleh Fahri Rosi? Mau mengonfirmasi Bu, jadi kebutuhan fungsional itu kan ke fitur. Nah, sedangkan kalau kebutuhan non fungsional itu lebih ke menyusul tujuan kualitasnya Bu. Jadi sebenarnya bukan batasan-batasan. Jadi tujuan utama dari kebutuhan non fungsional itu ya untuk kualitas. Sedangkan kenapa ada batasan-batasan? Supaya sistemnya ini berjalan sebagaimana mestinya. Makanya ada ukuran, misalkan batas ukurannya berapa gitu, supaya tidak terlalu lemot si aplikasinya. Begitu bukan Bu? Ya, jadi yang jadi garis bawah yang harus dipahami itu, tadi kalau misalnya di slide yang sebelumnya, ini saya udah ganti slide. Jadi yang harus digaris bawahi dari kebutuhan non-fungsional adalah yang pertama kualitas, yang kedua constraint, jadi batasan atau masalahnya gitu ya. Kualitas dan masalah itu adalah salah satu inti utama dari kebutuhan non-fungsional. Jadi ada kebutuhan fungsional ini punya atribut kebutuhan non-fungsional atau misalnya kebutuhan non-fungsionalnya ini tidak berkaitan dengan kebutuhan fungsional aja, tapi bukan hanya dari salah satunya kebutuhan fungsional itu, tapi secara keseluruhan dalam sistemnya gitu ya. Jadi intinya kebutuhan non-fungsional itu menyatakan kualitas biasanya gitu ya, kualitas dan batasannya seperti apa. Jadi kalau kalian ini mungkin ya karena tadi karena setelah ditanya kebutuhan non-fungsional itu apa, kebanyakan menjawabnya itu hanya tentang batasan gitu kan ya, atau constraint aja. Jadi kebanyakan kebutuhan non-fungsionalnya ini masih yang kayak menjelaskan tentang scope gitu, justru scope dari fungsi yang diharapkannya itu seperti apa, tapi bukan membicarakan kualitas, tapi kayak oh ini biar kalau ada yang nanya nggak usah ngejelasin fiturnya panjang lebar gitu kan ya. Ini salah satu contohnya nih yang udah cukup bagus kalau saya lihat nih, yang kelompok 5 ya, Fadli, Gilang, Restu, sama Dava. Itu si kebutuhan non-fungsionalnya memang sudah betul-betul dijelasin, ada keamanan, performance, scalability, availability, kemudian ada kolaborasi dengan pihak ketiga katanya gitu ya. Mungkin ini maksudnya interoperability gitu ya, saya kurang paham juga, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh kelompok 5. Mungkin yang lain juga ada, tapi ini karena saya bacanya masih skimming gitu ya, nanti
kita lihat lagi gitu ya, kelompok mana lagi nih yang udah bagus semua daftar kebutuhannya gitu. Tapi sebelum itu mungkin saya bahas lagi sedikit ya. Cukup nggak ya waktunya? Cukup deh kayaknya. Ini saya mau bahas tentang inception. Jadi inception ini sebenarnya adalah tahap di mana kalian harus bisa memahami masalah gitu ya, yang akan dipecahkan oleh aplikasi kalian. Di sini bukan hanya si developer aja, tapi customer juga sebaiknya harus paham intinya gitu. Yang mau dipecahkan oleh aplikasi itu apa sih gitu ya. Yang mau dipecahkan oleh aplikasi ini masalahnya apa, tujuan dari kalian bikin aplikasi ini apa, visi dari aplikasi ini apa gitu kan ya. Jadi nanti berdasarkan masalah yang muncul dan solusi yang ditawarkannya itu kita kan harus tahu dulu sebelum kita punya solusi, kita harus tahu dulu masalahnya sebenarnya apa gitu ya. Kayak misalnya kita sakitnya tuh cuma panas saja. Nah sebenarnya kita nggak boleh sembarangan minum obat penurun panas gitu kan ya, karena bisa jadi panas itu atau demamnya kita itu justru indikasi dari penyakit lain yang ada di tubuh kita gitu ya. Tapi karena misalnya karena kita orang Indonesia ya kebiasaan gitu, misalnya sakit panas sedikit, udah minum Panadol aja gitu, biar nyaman gitu. Tapi itu hanya untuk dalam jangka waktu pendek sebenarnya. Kalau teman saya bilang minum Panadol itu kayak kalian nyapu ruangan kotor, terus kotorannya itu bukannya dibersihin keluar rumah, dibuang gitu, tapi dimasukin ke bawah karpet gitu. Jadi hanya disembunyiin aja gitu ya. Jadi sebenarnya misalnya kita kalau sakit panas itu kita harus identifikasi ini makan apa yang salah atau ada hal apa yang salah. Kira-kira karena bakteri atau karena virus gitu kan ya. Jadi kalau sakit panasnya udah berhari-hari, kita lakukan uji laboratorium untuk melihat sebenarnya sakitnya sakit apa gitu. Karena sakit panas itu atau demam aja itu biasanya ada masalah lain di balik sakit itu. Nah sama seperti masalah yang mau kita pecahkan menggunakan aplikasi kita ini. Saya kasih contoh. Jadi cari penyebabnya dulu ya, Bu? Iya, jadi kalau misalnya ada masalah, sebenarnya nanti kita akan belajar, itu namanya ada, mungkin ini udah pernah belajar belum ya, waktu di pengenalan RPL? Ada. Udah ya, berarti udah gampang lah ya. Harusnya. Lagi juga nggak apa-apa, Bu. Males ya kalau udah pada paham lah. Harusnya gitu ya, kemarin kalian bikin aplikasi itu sudah menganalisis si akar masalahnya ini gitu kan ya. Jadi ada kalau nggak salah kemarin yang saya baca ada aplikasi untuk sewa barang ya gitu ya. Nah kenapa harus ada aplikasinya di situ gitu ya? Kenapa harus kita buat aplikasinya? Kenapa nggak pakai WA bisnis aja misalnya gitu ya? Karena kalau misalnya pakai WA bisnis kan udah langsung personalize, kita ngechat misalnya gitu. Masalah apa yang sebenarnya misalnya tidak bisa ditawarkan di sistem WA itu gitu, sehingga muncullah aplikasi untuk sewa barang ini gitu. Nah berdasarkan masalah itu kita baru bisa mendata fitur-fitur yang dibutuhkan dari aplikasi ini apa saja gitu ya. Siapa sih yang buat aplikasi sewa bisnis? Kemarin kelompok berapa? Rafli lagi. Kelompok berapa Rafli? Kelompok 5, Bu. Oh, kelompok 5. Sebelumnya udah ada belum kira-kira aplikasi sewa barang? Ada, Bu. Sempat riset juga dan bukan aplikasi, Bu, tapi website gitu. Giggle.id. Apa namanya? Giggle.id. Coba di
diketik di chat aja ya. Ya bagus, jadi kalian saat bikin ide aplikasi pertama itu jangan merasa, ini adalah satu terobosan baru gitu ya. Di sebelumnya kita tidak pernah ada aplikasi yang seperti ini gitu. Di tahun 2024, abad 21 ya sekarang teh, di mana ada manusia berapa hidup di bumi ini? Ada yang pernah ngitung? 7 miliar. Berapa? 7 miliar. 7 miliar ya. Rasanya untuk membuat sesuatu yang benar-benar baru, tidak pernah ada sebelumnya, itu sangat mustahil gitu ya. Pasti sebelumnya sudah pernah ada yang buat, atau model bisnisnya berbeda gitu ya. Misalnya ini yang di aplikasi yang dikasih contoh sama kelompok 5, ini udah ada contoh aplikasinya gitu ya. Tapi ada juga sebenarnya misalnya aplikasinya memang belum benar-benar ada sampai saat ini. Contohnya ya, saya pernah ikut semacam workshop dari kementerian gitu ya untuk startup. Ada nih yang kayak pede banget istilahnya, mau bikin aplikasi untuk apa ya? Dia tuh kayak jalan-jalan bareng, istilahnya apa, open trip ya, aplikasi untuk open trip, tapi ada spesialnya itu, misalnya open tripnya tuh dengan karakteristik apalah, bukan dengan lokal gitu ya, terus dia bilang sebelumnya sama sekali belum pernah ada gitu aplikasi itu gitu ya. Nah, itu antara satu, masih kurang riset orangnya gitu ya. Kedua adalah model bisnisnya belum dipikirkan, misalnya walaupun misalnya aplikasinya belum ada sebelumnya ya, tapi mungkin orang-orang tuh sebelumnya misalnya untuk open trip cari yang barengan, bisa untuk menghemat biaya, itu biasanya udah ada kebiasaannya, misalnya pakai sosial media, pengumuman siapa yang mau ketemuan gitu ya. Untuk jalan-jalan misalnya ke Karimun Jawa ketemu di sini dan seterusnya gitu ya. Jadi ada daftar bisnis, bukan daftar bisnis, urutan bisnisnya, urutan penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Memang di luar aplikasi, tapi metode bisnisnya itu sudah ada gitu ya. Nah, sama dengan yang kalian juga mungkin aplikasi sebelumnya itu belum pernah ada, tapi mungkin langkah-langkah bisnis atau langkah-langkah pengerjaan dengan dibantu aplikasi tertentu, atau misalnya hanya dibantu dengan buku tulis kayak gitu ya, itu sudah biasa dilakukan oleh orang gitu di luar aplikasi kalian. Contohnya yang saya baca kemarin tugasnya kelompok berapa ya? Yang Colex tuh punya siapa? Apa nama aplikasinya? Mana ya? Bukan kelas ini apa? Yang tentang bikin, oh iya Colex nih, Fahri Rosi, Fauzan, Ilham Yusuf, kok nggak ngaku? Lupa sendiri. Iya Bu, kelompok 3 Bu. Nah, itu kan aplikasi mobile untuk kelas virtual, berbagi catatan gitu ya. Ada nggak aplikasi yang mirip dengan ini sebelumnya? Ada Bu, Classroom. Classroom. Terus apa lagi? Apa ya? Ada tuh yang buat collab bareng. Lupa Bu namanya Bu. Buat apa baru? Buat brainstorm. Oh, bisa pakai ini kalau brainstorm fit game. Itu ya, jadi ada banyak kan ya pastinya ya. Jadi harus benar dipikirin gitu untuk yang kalian itu sebenarnya yang uniknya dari aplikasi kalian itu apa. Terus masalah yang mau diselesaikannya misalnya yang sebenarnya nggak ada di Google Classroom atau di aplikasi yang lain gitu. Dan itulah yang menjadi
masalah utama dari aplikasi kalian gitu ya, sehingga muncul daftar kebutuhan yang harus ada dalam aplikasi yang akan dibuat oleh kalian. Jangan sampai gini. Jadi contohnya di sini ya. Ini karena tadi udah terlalu maju. Nah, ini kan ya analisis masalah itu untuk visi produk sama lingkupnya. Mana tadi? Nah, dari lingkup itu kalian harus punya baseline kebutuhan. Yang poin kedua ini ya. Baseline kebutuhan. Baseline kebutuhan adalah fitur inti dari aplikasi yang akan kalian buat itu, yang menjadi unik, yang menjadi pembeda ruang lingkup kalian itu gitu ya. Harus sejauh apa gitu. Karena nanti kita akan membuat aplikasi ini mungkin akan, udah kelewat ya, ini ya. Jadi visi produknya mungkin besar tadi ya, untuk mempermudah sewa barang gitu kan ya, untuk membuat sewa barang menjadi lebih atraktif dan lain-lain gitu ya, untuk mengurangi konsumsi masyarakat dalam membeli barang sehingga ditawarkan aplikasi ini. Jadi kalau barangnya yang A cuma dipakai sekali 2 kali mah pakai sewa barang aja gitu kan, itu visi yang besar gitu ya contohnya. Nah, lingkup proyeknya ini dibagi ke dalam beberapa rilis versi gitu kan ya. Tapi dalam setiap lingkup proyek ini baseline kebutuhan kalian harus tetap ada gitu. Misalnya yang pertama itu yang paling dasar baseline-nya, yang namanya baseline dasar ya. Yang paling utama untuk aplikasi kalian itu seperti apa. Misalnya untuk sewa gitu. Ya berarti harus ada fitur sewanya dalam aplikasi itu gitu ya. Atau dalam aplikasi jual beli. Ya berarti harus ada fitur jual belinya gitu ya. Jangan sampai seperti yang senior kalian itu salah satunya ada misalnya mau bikin aplikasi gitu ya. Aplikasi jual beli. Masalah utamanya apa? Untuk meningkatkan personalitas gitu. Untuk meningkatkan sistemnya ini bisa desainnya itu tergantung pada user gitu. Maksudnya gimana? Saya bilang gitu ya. Temanya bisa diganti-ganti Bu warnanya gitu ya. Ya kalau misalnya aplikasinya untuk kayak Friendster, pernah main Friendster nggak kalian? Friendster itu kan kayak kalian nggak pernah main ya. Jadi apa ya? Kayak Facebook lah ya, tapi si halamannya itu bisa diganti-ganti gitu. Ada tampilan profilnya itu bisa dihias-hias sama kalian, mau pakai background-nya yang warna hitam, warna putih, terus atau yang pakai gambar, terus ada tambahan stiker-stikernya, posternya gitu kan ya. Itu untuk menunjukkan istilahnya jati diri usernya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau untuk aplikasi jual beli terus yang dijadikan fitur utamanya adalah si profile, si temanya dari si aplikasi itu bisa diganti-ganti gitu ya, saya rasa itu jadi kurang tepat gitu. Contohnya gini, yang gampang aja ya, antara Shopee dan Tokopedia, mereka punya 2 market yang berbeda. Kira-kira kalian di sini lebih suka Shopee atau Tokopedia? Ada yang bisa jelasin atau bercerita boleh? Biasa pakainya apa, Shopee atau Tokopedia? Lazada Bu. Rafli boleh, Rafli gimana? Kalau saya pribadi sih lebih suka pakai Tokopedia. Kenapa sukanya pakai Tokopedia? Kalau di Tokopedia tuh entah kenapa ya user interface-nya tuh lebih menarik aja gitu Bu. Lebih menarik buat saya pribadi gitu, karena suka aja pembawaan content writer-nya juga lebih dekat gitu sama user. Sedangkan kalau di Shopee sendiri tuh mungkin
lebih ramai lah itu layoutnya karena banyak promo juga kan. Sebenarnya suka juga Shopee dengan promonya, tapi untuk user interface dan penggunaan aplikasinya sih lebih enak Tokopedia sih. Oke, ini Restu katanya tim Shopee. Kalau Restu gimana Restu? Bisa nyalain mic nggak Restu tadi? Lupa saya. Perwakilan Ukti. Tim Shopee untuk outfit, tim Tokped untuk elektronik. Di luar produk dan promonya gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan lagi, misalnya kalau tadi kan menurut Rafli gitu, user interface-nya kalau Tokopedia lebih enak gitu ya. Kalau kalian ada yang punya pandangan lain antara Shopee dan Tokopedia? Coba Nia Melinda, ada Nia Melinda? Ada Ibu. Kalau Nia sukanya pakai Shopee atau Tokopedia? Shopee. Kenapa sukanya Shopee? Yang pertama sih banyak promo ya Bu, diskonnya. Jadi lebih suka ke Shopee aja sih Bu. Lebih suka ke Shopee aja. Oke. Ada yang suka Shopee karena UI-nya nggak? Nggak ada? Saya Bu, suka Bu. Gimana Gilang? Warnanya tuh lebih apa ya Bu, lebih kena di mata tuh ketimbang kayak Tokped. Kan kalau hijau tuh kalem ya Bu kalau Tokped. Kalau saya gitu sih Bu. Kan kalau oranye tuh eye catching sih Bu kalau menurut saya. Iya. Warna cerah. Nah itu kan kadang suka kalau misalnya ditanya gini ya, jadi ada beda-beda, masing-masing punya kelebihan sendiri gitu kan ya. Ada yang suka Shopee, ada yang suka Tokopedia. Walaupun sama-sama si Shopee dan Tokopedia ini baseline-nya mereka adalah e-commerce gitu ya. Baseline kebutuhannya mereka itu adalah aplikasi yang harus bisa menyediakan sistem jual beli. Tapi pada prakteknya ada orang-orang yang memang suka belanjanya di Shopee, ada yang suka belanja di Tokopedia. Tadi salah satunya mungkin dulu Tokopedia itu belum ada sistem live shoppingnya gitu ya. Mungkin lebih suka di Shopee karena belanjanya lebih suka live gitu. Walaupun baseline-nya tetap sama-sama jual beli, tapi si Shopee ini ada live-nya. Sekarang Tokopedia ada live-nya nggak sih? Die Ada Frau kan ya ist dari TikTok Kellnerin. ya? Die. Ada yang pernah belanja di live-nya Tokopedia nggak? Paling live-nya di TikTok Bu. Live-nya di TikTok ya? Ya Bu. Nah itu juga salah satu contoh ya, yang TikTok Shop, kemudian sekarang tadinya tadinya nggak beroperasi terus jadi bisa beroperasi lagi, terus jadi merging sama si Tokopedia. Salah satunya dalam development itu kan pada akhirnya aplikasi itu harus mematuhi aturan-aturan atau hukum tertentu gitu kan ya. Nah itu salah satu contohnya. Jadi orang bisnisnya si TikTok ini mikir gimana caranya supaya kita bisa tetap jualan di Tokopedia gitu kan ya. Kasih aja tulisan, walaupun nggak tahu saya back end-nya bener nggak itu teh nyambung ke Tokopedia atau sebenarnya tetap di TikTok Shop lagi gitu ya. Tapi kadang kan kalau lagi scroll belanja muncul tulisan ya layanan ini disediakan oleh Tokopedia kayak gitu ya. Jadi itu salah satu contoh yang si kebutuhan fungsionalnya harus nurut sama aturan atau hukum yang berlaku gitu di sini. Jadi balik lagi untuk yang baseline ini, kalian coba difikirkan lagi kira-kira baseline utamanya, fitur utamanya dari yang udah kalian buat itu apa aja sih di sini yang udah dikumpulin gitu ya. Nanti kalian mungkin bisa digarisbawahi, di-highlight kan. Kemarin saya minta ada 10 dokumen gitu ya. 10 dokumen. 10 kebutuhan
fungsional ya? Atau berapa saya mintanya? Ya, Ada Bu, yang 10 fungsional sama 5 non-fungsional. Nah, itu ya. Sekarang silahkan kalian diskusi per kelompok dulu sampai jam 11. Nanti mulai jam 11 kita ini ya, kita kembali lagi. Nanti masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusinya mereka tentang kebutuhan fungsionalnya itu apa aja, terus baseline kebutuhan dari masing-masing kelompoknya itu apa aja. Kira-kira gitu, ada yang mau ditanyain dulu? Desbuk, Rafli gimana? Izin untuk saya mau nanya yang tadi itu terkait permasalahan itu. Kalau misalnya permasalahan itu diambil dari anggotanya sendiri, maksudnya nggak secara umum gitu, nggak umum dicari apakah permasalahan ini ada atau enggak, cuma ini hanya keresahan aja yang dijadiin masalahnya gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya bikin aplikasi, balik lagi ya, sama kayak penelitian gitu kan ya, nanti kita bikin skripsi gitu, nggak bisa sebenarnya masalahnya hanya dirasakan satu orang, tapi orang lain nggak ngerasain. Kenapa? Karena kalau hanya dirasain satu orang, terus orang lain nggak ngerasain, kalian bikin aplikasi hanya buat satu orang gitu kan ya. Jadi bisa aja masalahnya itu dirasakan oleh satu orang, tapi tetap relatable untuk orang lain juga masalahnya gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya benar-benar pribadi gitu, ya itu bikin aplikasinya berarti terlalu sempit scope-nya. Tapi kalau misalnya dirasakan satu orang, tapi diamini oleh orang lain juga gitu ya, diamini itu apa? Oh ya setuju nih, emang ada masalah ini gitu ya Rafli. Nah, berarti itu cocok untuk dijadikan aplikasi. Tapi kalau misalnya hanya oleh satu orang, itu harus dipertimbangkan lagi gitu ya. Apa nanti aplikasinya hanya mau dipakai sama si Anu doang gitu ya, tapi orang lain mah ngapain pakai aplikasi kayak gitu ya. Gitu Rafli. Baik Bu, terima kasih. Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita break dulu, masing-masing diskusi ya untuk menentukan baseline kebutuhannya dari daftar kebutuhan yang sudah dibuat. Kita kembali lagi di sini jam 11 ya. Ini saya tutup dulu, silahkan kalian masing-masing buat meeting room baru per kelompok ya. Saya tutup ya.